Cek, 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 cek. Cek satu dua. cek. Udah pasien. Cek, cek satu dua. Cek, cek sound. Pak Yul, Pak Yul. Siap. Siap, ya. Kasih salaman. Bukan mangkoknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna hadina muhtadin ghayra dhalin wa la mudillin harban li'a'daika wa simman li awliyaika nuhibbu bihubbika an-nas wa nu'adi bi'adawatika man khalafaka min amrik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa 'amalan wa ikhlasan wa dawamahuma bi rahmatika ya arhamar rahimin ya akramal akramin. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, marilah kita buka pengajian Roha pada sore hari ini dengan sama-sama baca surat Al-Fatihah. Alamana wa asrafuna sholihun wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim. Wa mudzakarata wa tadhkir. Wan naf'a wal intifa'. Wal ifadata wal istifadah. Wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Wa du'a ila al-huda. والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita alhamdulillah sudah membahas di pertemuan yang lalu apa-apa yang berkaitan dengan akhlak-akhlak yang patut dimiliki oleh seorang pendakwah. Dalam hal ini kita semuanya, karena kita ini sudah termasuk orang-orang yang bergelut dengan ilmu meskipun tidak intens, tapi sudah sedikit banyak mendapatkan ilmu melalui majelis-majelis yang kita hadiri. Maka termasuk khilfatul mu'minin, profesi seorang mukmin, yaitu melanjutkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, itu dalam hal dakwah. Dan kita sudah
menjelaskan di sini dari apa yang disampaikan oleh Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit, apa saja yang menjadi akhlak-akhlak seorang pendakwah. Mungkin kita ulangi ya per poinnya. Yang pertama itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah wajib. Setiap amal ibadah termasuk dakwah, yaitu ibadah yang dicintai oleh Rasulullah SAW, ini juga memiliki syarat niat yang ikhlas. Kemudian lemah lembut di dalam penyampaian dakwah, karena tidak ada sesuatu apapun yang dibarengi dengan lemah lembut kecuali itu akan membawa kebaikan. Apapun itu sudah menjadi sunnatullah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Al-linu innallaha, dikatakan innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zana. Lemah lembut itu apabila terdapat pada sesuatu, pasti dia akan menghiasi sesuatu, artinya memperindah. Wala yunza'u min syai'in illa syana, dan tidak dicabut lemah lembut tersebut dari sesuatu kecuali dia akan memperburuk sesuatu tersebut. Maka lemah lembut di dalam dakwah itu akan memperindah dakwah kita. Kemudian dakwah dalam metode menarik, ya menarik dengan banyak memberikan kabar gembira. Jadi kalau kita istilahkan, mana yang kita dahulukan? Bercerita tentang pahala-pahala, tentang ganjaran-ganjaran yang baik di sisi Allah, atau bicara tentang hukuman-hukuman, atau bicara tentang azab-azab Allah. Mana yang kita dahulukan? Maka yang lebih kita dahulukan ialah bagaimana kita berikan kabar gembira kepada orang-orang. Maka ada itu istilah fadhailul a'mal. Jadi amal-amal fadilah yang mendorong seseorang untuk beramal. Nah, itu. Jangan buka majelis bab yang pertama Kitabul Maut. Ini kita bahas kematian langsung. Itu buka majelis pertama langsung bahas kematian. Besok majelisnya kosong pasti. Karena belum apa-apa sudah ditakut-takuti. Nah, kemudian at-ta'ridu fi nushi duna tasbih. Menyampaikan dakwah secara tidak langsung itu lebih baik daripada secara langsung. Maksudnya ini kalau ada kaitannya dengan personal, itu lebih baik kita itu berdakwah secara umum saja, secara tidak langsung. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau di halayak ramai, kalau di dalam forum tertentu, misalnya hanya kita dan dia yang ingin kita nasihati, maka tidak apa-apa, kita terang-terangan. Tapi kalau dalam kondisi banyak orang, ya lebih baik itu dalam bentuk tidak langsung, menegur secara tidak langsung atau menasihati secara tidak langsung. Kemudian dakwah dengan menggunakan Al-Quran dan hadis. Dalam hal ini kita itu tidak boleh mencari dalih-dalih kebaikan dari selain Quran dan hadis. Tapi perlu digarisbawahi, selama Quran dan hadis itu sesuai dengan pemahaman para ulama. Jangan kita ambil Quran, ambil hadis, akhirnya salah paham, salah tafsir. Ayatnya bunyinya kayak gini, yang dimaksud ini, kita maksudnya yang lain. Nah, ini kan berarti apa? Kita kalau mau ber-Al-Quran dan berhadis itu juga harus ada landasan dari para ulama. Intinya kita itu kalau mau berdakwah sesuai dengan ilmu. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, inilah jalanku yang aku berdakwah ke jalan Allah. Ala basiratin, yang mana dakwah ini harus berdasarkan ilmu. Ana wa manittaba'ani. Aku, kata Rasulullah, dan orang-orang yang mengikutiku.
Jadi kalau kita ingin menjadi pengikut Rasulullah dalam berdakwah harus ala basirah, harus berdasarkan ilmu, dan sumber ilmu itu adalah Quran dan hadis berdasarkan pemahaman para ulama salafun shalihun. Sehingga Imam Syafi'i berkata, kullul ulum siwal Qur'ani mushkilatun. Setiap ilmu kullul ulumi siwal Qur'ani mushkilatun. Setiap ilmu tanpa Quran itu adalah cek. Cek 1 2. Imam Syafi'i berkata, kullul ulumi siwal Qur'ani mushkilatun. Setiap ilmu selain Quran itu adalah hal yang membuat orang sibuk. Illal haditha wa illal fiqha fid dini, kecuali ilmu hadis, itu hadis-hadis Rasulullah, dan ilmu fikih, ilmu para ulama tentang hukum-hukum syariat. Illal haditha wa illal fiqha fid dini. Al-ilmu makana qala fihi haddatsana. Ilmu itu salah satu ciri-cirinya terdapat ucapan para ulama bahwa seseorang mengabarkan kepadaku. Nah, maksudnya ini apa? Sanad, harus ada apa? Saya belajar dari guru saya. Guru saya belajar dari gurunya, nah, gitu. Qala haddatsana, harus ada sanad. Fama siwahu waswasu syaitan. Selain itu adalah was-was, godaan setan. Kalau ilmu itu tidak pakai sanad itu berarti ilmu setan maksudnya. Ilmu yang didapatkan dari selain guru itu berarti ilmu. Kita punya guru, tapi guru kita nggak punya guru, ya sama aja. Maka kita harus memastikan bahwa guru kita ini memiliki guru yang bersambung hingga Nabi Muhammad SAW. Maka berdakwah itu harus berdasarkan ilmunya para ulama yang mereka intisarikan dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian termasuk di dalam akhlak ialah berkomunikasi dengan orang-orang yang kita dakwai sesuai dengan ukuran akal mereka, sesuai dengan standar pemahaman mereka. Nah, itu yang suaranya jelas. Jelas kan? Oh, jelas. Ya, itu dia. Kemudian selanjutnya tahsinuz ziyyi wal hay'ah, memperindah pakaian dan penampilan, itu juga harus diperhatikan. Misalnya ada dari kita disuruh apa gitu, coba jelaskan masalah apa, atau misalnya disuruh ngisi apa, ya harus memperhatikan penampilan. Imam Malik itu kalau mau baca kitab hadis, beliau punya pakaian khusus yang tidak dipakai kecuali untuk membaca hadis-hadisnya Rasulullah SAW. Beliau mandi dulu, kemudian setelah mandi beliau pakai pakaian itu, jubah yang merupakan jubah kebesarannya beliau. Nah, itu juga termasuk di dalam adab-adab dakwah. Nah, kemudian ini bagian yang terakhir yang sudah kita baca, yaitu at-tatbiqu lima yad'u ilaih, mempraktekkan apa yang dia dakwakan. Kita ini misalnya mendakwakan sesuatu, maka kita harus menjadi orang yang nomor satu melaksanakan. Itu maksudnya. Dan sudah kita sampaikan bahwa
hukum syariat itu ada yang wajib, ada yang haram, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada juga yang mubah. Untuk perkara wajib dan haram ini tidak pakai tawar-menawar. Siapapun dari kita yang sudah tahu ini halal, ini haram, ini wajib, kita harus manut dan patuh. Kalau ada kewajiban, perintah Allah berarti kita harus kerjakan. Kalau ada larangan Allah, kita harus jauhi. Maka kalau kita misalnya mendakwakan perintah-perintah Allah yang bersifat wajib dan juga larangan-larangan Allah yang bersifat haram, maka kita harus menjadi orang yang nomor satu melakukannya. Kita mau menyuruh orang untuk sholat 5 waktu, tapi kita nggak sholat 5 waktu, ini berarti musibah. Begitu juga misalnya ada larangan, kita larang orang untuk melakukan sesuatu karena itu haram, tapi kita lakukan, ini juga musibah. Kalau dalam kondisi ini, jangan kita berani untuk dakwah. Misalnya ada sesuatu yang haram kita lakukan, tapi kita suruh orang untuk tidak melakukan. Ini berarti musibah untuk kita. Kita usahakan dulu bagaimana kita bisa selesai dulu masalah kita dengan misalnya hal-hal haram tersebut. Kita bisa jauh dari hal-hal haram, kita bisa melakukan dan melaksanakan kewajiban dengan benar, baru kita dakwah. Diamalkan dulu. Ini kalau berkaitan dengan wajib dan haram. Tapi kalau berkaitan dengan sunnah, dengan makruh yang sifatnya itu apabila kita kerjakan mendapatkan bobot pahala, ditinggalkan itu tidak mendapatkan dosa, maka di sini meskipun kita baru sekali melakukannya, insya Allah bisa kita dapatkan. Yang penting sudah pernah mengamalkan. Misalnya gini, sholat duha, dia dapat ilmu sholat duha seperti ini, diamalkan sekali, 2 kali, kemudian dia mau ingin jelaskan, padahal dia nggak istiqomah sholat duha, boleh tidak dia dakwakan? Boleh. Karena itu ya tidak mengeluarkan dia dari dia itu tidak melakukan dosa dengan tidak mengerjakan sholat duha, dan dia sudah termasuk orang yang mengamalkannya meskipun sekali. Begitu juga dengan orang yang misalnya dia pernah sholat puasa Senin Kemis. Puasa Senin Kemis itu fadilahnya besar sekali, tapi dia seumur hidup mungkin cuma sekali puasa Senin Kemis. Terus dia berhadapan dengan bulan Ramadan. Yang kita ketahui sebelum Ramadan adalah bulan Sya'ban, 15 hari bulan Sya'ban. Bagian kedua itu termasuk bagian yang dilarang untuk berpuasa, kecuali ada syarat-syaratnya. Termasuk ialah dia itu sudah terbiasa untuk puasa sunnah di hari-hari tersebut. Misalnya dia biasa puasa Senin Kemis. Di bulan Sya'ban 16 sampai 29 ataupun 30 Sya'ban itu ada hari Senin yang ingin dia puasa, maka dia boleh berpuasa. Para ulama berkata wa tasbutul 'adatu bil marrah, dan kebiasaan itu seseorang itu dianggap sudah biasa melakukan ibadah puasa Senin Kemis itu meskipun baru sekali dia melakukannya. Nah, itu maksudnya. Jadi orang itu kalau sudah sekali, insya Allah dia sudah menggugurkan keilmuannya. Kalau dalam hal sunnah, makruh sunnah sekali. Tapi kalau wajib ya seumur hidup. Dia haram ya harus dijauhi seumur hidup. Nah, ini beda. Jadi ini yang dimaksud di sini yang berkaitan dengan itu. Cuma ya kalau kita bicara yang lebih afdol, maka lebih baik apapun yang dia sampaikan itu sesuai dengan apa yang dia kerjakan, meskipun itu hal-hal yang sunnah. Di sini dikatakan termasuk adab-adab dai
alla yukhalifa qawluhu fi'lah. Termasuk adab dai yaitu tidak perkataannya itu tidak melanggar atau tidak berlawanan dengan perbuatannya, agar supaya dia tidak termasuk golongan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Apakah kalian memerintahkan orang-orang untuk melakukan kebaikan sedangkan kalian melupakan diri kalian sendiri? Ini disampaikan oleh Allah kepada umat-umat sebelum kita, Yahudi, yang mana mereka itu hanya memerintahkan orang-orang, para rahib-rahibnya itu hanya memerintahkan orang melakukan kebaikan sedangkan diri mereka itu jauh dari kebaikan. Jadi kalau dikhawatirkan kita berdakwah tapi nggak dipraktekkan, kayak orang Yahudi jadi gitu. Kemudian dikatakan wa ghairu taqin ya'murun nasa bituqa tabibun yudawin nasa wa huwa alilu. Seseorang yang tidak bertakwa. Seseorang yang tidak bertakwa artinya kewajiban dia tinggalkan, larangan dia kerjakan. Ini orang yang tidak bertakwa. Karena takwa kan paling mudah itu setiap Jumat kita dengar, bertakwalah kepada Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itu takwa singkatnya. Tapi kalau misalnya seseorang yang tidak bertakwa, dia masih melakukan banyak pelanggaran syariat, menyuruh orang untuk bertakwa, dia seperti tabib. Tabib itu dokter. Yudawin nas, dia mengobati orang, wa huwa alim, padahal dia sendiri sakit. Nah, begitu juga orang yang berdakwah, menyuruh orang kebaikan, tapi dia sendiri nggak mengerjakan. Seperti tabib, seperti dokter, tapi dia sendiri sakit. Mengobati orang, tapi dirinya sakit. Dan juga di dalam firman lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Allah sangat murka terhadap seseorang yang senang menasehati, senang menegur, tapi diri sendirinya itu tidak diperhatikan. Disebutkan dalam ayat Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengucapkan, berbicara apa-apa yang tidak kalian kerjakan? Kabura maqtan 'indallah. Sungguh besar murkanya Allah, antaqulu ma la taf'alun. Kalian berkata-kata apa yang tidak kalian kerjakan. Kemudian ada seorang ulama namanya Ibnu Samad. Beliau istilahnya bercerita kepada kita semuanya. Wa'aftun nasa yauman. Suatu hari aku pernah menasihati orang-orang, ceramah lah atau di forum gitu, orang-orang dengar nasihatnya. Fa'ajabani wa'zi. Kemudian saat ceramah itu saya merasa takjub dengan apa yang saya nasihatkan kepada orang. Pernah tidak kita kayak gitu? Jadi menganggap apa yang kita sampaikan ini Masya Allah bagus, ada kesan untuk orang. Nah, beliau juga merasakan hal yang sama. Fasami'tu hatifan yaqul, tiba-tiba aku itu mendengar sebuah suara yang tidak didengar oleh orang lain. Apa suara itu? Berkata, ya ayyuhar rajulul muallimu ghairahu, wahai seorang yang mengajarkan orang lain, halla li nafsika kana dzat ta'limu, kenapa dirimu sendiri engkau tidak ajarkan? Ibda bi nafsika, mulailah dari dirimu. Fanhaha an ghayyiha, laranglah dia dari kesesatan. Fa idan tahat anhu fa anta hakimu, kalau misalnya dirimu telah bisa menjauhi apa yang kamu larang, maka di sini engkau adalah orang yang bijak. Tasifud dawa'a lil-istiqami wa lid-dhalal kayma yasihhu bihi wa anta saqimu. Engkau memberikan obat, memberikan penyembuhan kepada orang-orang yang sakit. Ya, sakit ini maksudnya sakit hatinya, orang yang belum diberikan hidayah, engkau berikan hidayah supaya mereka itu sembuh.
supaya mereka itu mendapatkan hidayah, sedangkan dirimu adalah orang yang sakit. La tanha an khuluqin, jangan engkau melarang seseorang dari sebuah perbuatan, wa ta'tiya mithlahu, sedangkan engkau melakukan perbuatan tersebut. Arun alaika, aib bagimu idza fa'alta adhim, apabila engkau melakukannya. Jadi setelah nasi, kalau kita ini lah mau izoh hasanah, kok enak ya, ceramah saya kok enak ya. Atau misalnya kita lagi ngobrol dengan teman, kita nasihati, kok nasihat saya kok enak ya. Nah beliau sama, tapi setelah itu beliau dapat nasihat dari alam gaib. Langsung sadar. Artinya kita itu sebelum membenahi orang lain, kita harus benar-benar membenahi diri kita. Ya minimal kalau kita itu sebelum kita menasehati orang lain, minimal kita itu memperbaiki niat kita, melihat diri kita terlebih dahulu, apakah saya sudah demikian atau belum. Tapi mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkan ilmu. Amin amin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kemudian dikatakan ini sangat luar biasa. Dikatakan bahwa seorang alim itu nasihatnya serta ucapannya akan memberikan bekas terhadap orang lain. Ada dua syaratnya. Yang pertama, alladzi shalahat minhun niyah, apabila niatnya benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala, tulus, ikhlas. Yang kedua, wahazal wirathatan nabawiyah. Yang kedua, dia mendapatkan warisan dari Nabi Muhammad SAW. Kalau dua hal ini tidak dia miliki, insya Allah sesederhana apapun yang dia sampaikan itu bekas. Sebagaimana yang sudah kita sampaikan dari kisahnya Imam Abdul Qadir Jailani. Imam Abdul Qadir Jailani orangnya bukan orang yang fasih. Tapi kalau beliau ngasih pengajian puluhan ribu hadir, semuanya teriak nangis. Itu Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, rahasianya itu niat yang benar. Kemudian yang kedua, mendapatkan warisan dari Nabi Muhammad SAW, yang mana warisan tersebut ialah ilmu yang bersanad hingga beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dikatakan, nah ini juga sudah sering kita dengar ini, idza sadaratil mau'izatu minal qalbi, kalau misalnya mau'izah, nasihat itu keluar dari hati, waqa'at fi wasatil qalbi, maka nasihat itu akan sampai di hati. Kalau dari hati ke hati. Wa idza sadarat min zahiril lisan, tapi kalau hanya sekedar keluar dari lisan, lam tujawizil adzan, maka niscaya nasihat itu tidak akan lewat telinga. Kalau kita kan istilahnya apa? Lewat dari telinga kuping kiri ke kuping kanan lah gitu. Nah ini bahasa Arabnya seperti itu. Lam tujawizil azan, dia hanya sampai di telinga toh, nggak sampai ke hati. Jadi kalau kita ingin nasihat kita itu benar-benar terima dengan baik, kita harus perbaiki niat kita. Kemudian kita itu usahakan bicaranya from heart to heart, bahasanya Pak Yul gitu. From heart to heart, dari hati ke hati. Nah, yang kita bawa ini adalah ilmunya Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian dikatakan di sini, sebagian ulama berkata, ma balu ulama as-salaf kana tu'assiru mau'izatuhum wa laysa kadzalika ulama ul-waqt. Kenapa ulama-ulama dahulu itu nasihatnya sangat terterima? Nasihat ulama-ulama terdahulu itu kok terterima, membekas. Sedangkan nasihat ulama-ulama zaman sekarang ini itu bekasnya kurang, tidak terlalu berpengaruh.
Kemudian dijawab, faqala sababu dzalika anna ulama as-salaf kanu ayqadun wan nasu niyam. Kalau ulama-ulama dahulu itu katanya mereka itu orang-orangnya terjaga, orang-orangnya bangun. Sedangkan umat-umat itu seperti orang-orang yang tidur. Fal mustaiqid yuqidun naim. Maka orang yang bangun akan membangunkan orang yang tidur. Itu orang-orang dulu. Jadi orang-orang dulu ini, ulama-ulamanya itu kayak orang-orang bangun. Umatnya seperti orang-orang tidur. Maka tugas orang bangun membangunkan orang tidur. Itu ulama dulu. Wa ulamaul waqti, adapun ulama zaman sekarang niyamun, tidur. Wan nasu mauta, sedangkan umatnya mati semua, sudah mati. Kalau ulama sekarang katanya itu tidur, sedangkan umatnya mati. Wan naimu la yuqidul mayyit, dan orang yang tidur tidak mungkin membangunkan orang yang mati. Orang sudah mati mau dibangunkan gimana? Itu istilahnya perbedaan. Artinya kita harus kembali ke diri kita sendiri, harus introspeksi dulu. Kok mereka itu bisa seperti itu ya ulama-ulama dulu? Karena mereka itu benar-benar menuntut ilmu, benar-benar mengamalkan ilmu, sehingga mereka mendapatkan banyak kelebihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang mereka sampaikan meskipun singkat, ringkas, tapi itu sangat membekas. Ulama dulu itu jarang yang ngarang kitab tebal-tebal, itu jarang. Kitab-kitabnya tipis-tipis, tapi manfaatnya hingga sekarang. Padahal mereka ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu sudah meninggal, tapi sampai sekarang itu kitabnya masih kita baca. Karena mereka terjaga, orang-orangnya banyak. Nah kalau kita, Masya Allah, kita bikin buku itu banyak-banyak. Bikin skripsi, bikin tesis, disertasi, yang baca cuma dosen penguji. Setelah itu ya jadi pajangan rak. Selesai sampai. Itu didapatkan dari mana? Didapatkan dari mengamalkan ilmu. Maka dikatakan oleh Imam Malik bin Anas, Man amila bima alima, barang siapa yang beramal apa yang dia pelajari, apa yang dia tahu dari ilmu, dia melakukan apa yang dia tahu dari ilmu yang dia pelajari, awratahullahu ilma ma lam ya'lam, maka Allah akan memberikannya ilmu yang tidak pernah dia ketahui. Ini bahasanya tinggi nih. Artinya wattaqullah wa yu'allimukumullah. Takwalah kepada Allah, maka niscaya Allah akan mengajarkan kalian. Maka akan diberikan ilmu langsung oleh Allah, yang mana ilmu ini bukan melalui guru lagi. Nah, itu mungkin yang didapatkan oleh orang-orang dulu radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini ada ancaman bagi al-mudzakir dan al-mudzakkar. Al-mudzakir itu orang yang memberikan nasihat dan peringatan. Al-mudzakkar itu orang yang diperingati dan yang dinasehati. Ada dua di sini. Disebutkan apabila seseorang yang memberikan peringatan, memberikan nasihat, dia tidak mengamalkan apa yang dia nasihatkan, ya dalam tanda kutip saya sampaikan lagi, ini dalam hal wajib dan hal haram. Dalam hal wajib dan hal haram. Dia menyampaikan itu tapi dia tidak amalkan, maka di sini dia akan dapat ancaman. Dan dia nanti di akhirat akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang yang dinasihati tidak mau dengar nasihat juga dapat ancaman. Dan dua-duanya diibaratkan oleh Rasulullah dan juga di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keledai. Na'udzubillahi min. Disebutkan pertama, ini bagi orang yang sering menasihati, sering memperingatkan, sering menegur, tapi dia tidak melakukan apa yang dia sampaikan tersebut.
Yaitu sabda Nabi Muhammad SAW, yuja'u birrajuli yaumal qiyamah, akan didatangkan seseorang pada hari kiamat, fayulqa finnar, maka tiba-tiba orang ini akan dihempaskan ke dalam api neraka. Nauzubillah min dzalik. Fatandaliqu aktabuhu, karena dia dilempar seperti itu di neraka, maka isi perutnya itu keluar. Hancur tubuhnya, isi perutnya keluar. Fayaduru biha finnar kama yadurul himaru birraha, maka dia ini akan ditarik oleh para malaikat yang ada di neraka sebagaimana seseorang menarik keledai. Bukan cuma ditarik, tapi ditarik, diajak keliling-keliling neraka. Kalau kita ngajak ditarik keliling-keliling alun-alun enak, bisa jalan-jalan, dikelilingi, dibawa keliling-keliling neraka. Fayatufu bihi ahlun nar, maka karena orang ini aneh, dia kok muter-muter di neraka. Akhirnya penghuni neraka pada heran dan melihat orang ini. Fayaqulun, dan mereka berkata, ai fulan, ma asobak, wahai fulan, apa yang terjadi pada dirimu? Alam takun ta'muruna bil khairi wa tanhana 'anil syarr. Bukankah engkau ini orang yang dulu di dunia senang memperingatkan kami, memerintahkan kami untuk melakukan kebaikan, melarang kami untuk jauh dari perbuatan buruk. Fayaqulu kuntu amurukum bil khair. Iya, aku dulu sering memerintahkan kalian untuk melakukan kebaikan, wala ati, tapi aku tidak pernah melakukan kebaikan. Wa anhaakum anisyarri wa ati. Sebaliknya, aku melarang kalian untuk tidak melakukan keburukan, padahal aku sendiri melakukannya. Maka ini azab yang pedih yang Allah berikan kepada orang. Nauzubillah min. Semoga semua kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi isi perutnya keluar, dibawa isi perutnya, ditenteng keliling neraka. Nauzubillah min. Nah, adapun sekarang al-mudzakkar, orang yang dinasehati, yang ditegur, tapi mu'rid, dia tidak mau dengar nasihat. Faliqauli ta'ala, maka ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fama lahum 'anit tadhkirati mu'ridin. Kenapa mereka itu menjauhi dan berpaling dari peringatan? Ka'annahum humurun mustanfirah farrat min qaswarah. Maka mereka itu seperti keledai-keledai liar yang lari dari kejaran singa. Jadi seakan-akan orang yang dakwah, orang yang menasihati ini kayak singa. Jadi kalau keledai itu kan lihat singa kan lari. Jadi diibaratkan oleh Allah, orang-orang yang tidak mau mendengarkan nasihat itu seperti keledai yang lari dari singa. Alhamdulillah. Nah, jadi ini termasuk adab yang paling penting juga, yaitu kita mengamalkan apa yang kita nasihatkan kepada orang, ya, supaya kita semuanya selamat dunia akhirat. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini soundnya kurang keras ya? Volumenya. Cek. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk pembahasan tentang hikmah. Ini bahasan bagus sekali, yaitu tentang cabang dari ilmu yang disebut dengan hikmah. Hikmah itu kalau diartikan bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai kebijaksanaan, itu hikmah. Tapi kalau kita kaji lagi, hikmah itu maknanya banyak sekali. Dan keutamaan hikmah itu Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam Al-Qur'an,
yu'til hikmata may yasha. Allah memberikan hikmah kepada siapapun yang Dia kehendaki. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang telah diberikan hikmah oleh Allah, maka dia telah diberikan banyak hal oleh Allah. Orang dapat ilmu itu berarti dia sudah baik. Tapi kalau orang dapat hikmah itu dia diberikan banyak, artinya banyak kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis disebutkan ma ahda muslimun li akhihi hadiyatan. Tidak ada seorang muslim yang memberikan hadiah kepada saudaranya afdhala min kalimati hikmah, lebih afdol daripada ucapan hikmah. Kalau kita istilahnya apa? Kalam bijak lah. Kalam ya. Petuah. Nah, petuah. Petuah. Bijak. Ya. Kalam hikmah. Taziduhu hudan, yang membuatnya lebih terarahkan mendapatkan hidayah Allah, au tarudduhu an roda, atau menghalanginya dari keburukan. Nah, itu kalam hikmah. Kadang-kadang kita itu kalam hikmah satu kata dua kata yang kita baca di status teman-teman itu kan memotivasi ya. Satu kata dua kata itu motivasi. Nah, itu termasuk hadiah yang terbaik kata Rasulullah SAW. Ada satu kata dua kata yang hikmah, kita itu tersadarkan dengan kata-kata tersebut, itu hadiah yang terbaik yang kita berikan kepada sesama saudara kaum muslimin. Kemudian disebutkan dalam hadis la hasada illa fitnatain, tidak ada hasud. Ya, hasud di sini maksudnya ghibthah. Hasud di sini artinya apa? Ghibthah. Bedanya hasud sama ghibthah gini. Kalau hasud itu iri dengki. Kalau iri dengki itu maksudnya ada orang lain dapat kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala, kita berkeinginan kebaikan yang dimiliki oleh orang tersebut itu hilang. Itu namanya hasud. Orang lain punya mobil, mudah-mudahan mobilnya rusak. Nah, itu hasud. Kalau ghibthah tidak. Ghibthah itu dia punya mobil, saya berusaha punya mobil. Ikut senang dengan dia punya mobil, saya juga mau punya mobil. Nah, itu ghibthah namanya. Ghibthah itu diperbolehkan. Apa bahasa Indonesianya? Motivasi. Ya, jadi motivasi. Tapi ghibthah yang paling bagus itu di dalam pandangan syariat itu yang berkaitan dengan ibadah. Maka disebutkan oleh Nabi, tidak ada hasud di dalam agama ini yang baik kecuali dua. Yang pertama, rajulun atahullahu malan fasallatahu ala halakatihi tulhaq. Seseorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta, kemudian hartanya itu dipergunakan di dalam kebenaran. Dalam kebenaran itu ya dipergunakan untuk kebaikan-kebaikan agamanya atau membantu orang lain. Kita kalau lihat orang seperti ini, kita boleh ada namanya ghibthah. Ghibthah itu saya ingin jadi seperti dia. Ini dalam hal ibadah. Nah, itu sangat-sangat dianjurkan dalam syariat malam. Yang penting bukan hasud ya. Dia ghibthah. Tadi dikatakan ghibthah itu kita termotivasi untuk melakukan hal yang sama. Kemudian yang kedua, warajulun atahullah hikmah. Dan yang kedua, orang yang diberikan oleh Allah hikmah, yaqdi biha wa yu'allimuha. Yang mana hikmah ini dijadikan sebagai pijakan hidupnya dalam bersikap dan juga dia mengajarkannya kepada orang lain. Nah, ini juga kita harus punya ghibthah, punya semangat untuk bisa sama seperti beliau. Nah, gitu. Ini penjelasan kepada kita dari Rasulullah SAW tentang keutamaan hikmah. Maka di sini apa itu hikmah? Nah, di sini dikatakan oleh Imam Nawawi bahwa hikmah itu kullu ma mana'a minal jahli wa jazama 'anil fadil. Hikmah itu adalah segala sesuatu yang menghalangi kita dari
sikap bodoh. Sikap bodoh itu artinya ugal-ugalan, dan yang melarang kita dari keburukan, dari yang jelek-jelek, itu adalah hikmah. Lihat ini makna hikmah banyak sekali. Kemudian yang kedua disebutkan hikmah itu adalah ilmu yang meliputi hukum-hukum Islam dan juga meliputi ma'rifatullah. Jadi ilmu yang berkaitan dengan hukum Islam ya bisa kita katakan ilmu fikih. Kemudian ilmu yang berkaitan dengan ma'rifatullah berarti ilmu tasawuf. Ilmu fikih, ilmu tasawuf itu hikmah. Tapi bukan cuma sekedar ilmu teori fikih dan ilmu tasawuf teori, tapi di sini disebutkan al-mashubi binafadil basirah, yang mana kedua ilmu ini mengantarkan kita menjadikan mata batin kita itu tajam. Jadi mata batin kita itu menjadi apa? Tajam. Itu hikmah itu. Jadi ilmunya itu benar-benar berfungsi di dalam ya perbaikan dirinya dan juga membuat mata batinnya itu benar-benar tajam. Wa tahdhibin nafsi, dan juga mensucikan dirinya, wa tahqiqil haqqi wal amali bihi, dan juga mengamalkan kebenaran. Wa saddi an ittiba'il hawa, dan melarang diri untuk mengikuti hawa nafsu, wal batil wal hakiman lahu dzalik. Nah, ini penjelasannya Pak. Jadi kalau kita bicara hikmah itu, menurut penjelasan ini, hikmah itu berawal dari ilmu, dari teori dulu. Kemudian ilmu itu diamalkan dengan benar, sehingga itu akan berpengaruh di dalam diri kita. Mata batin kita menjadi tajam. Mata batin itu maksudnya apa? Dia bisa apa ya? Dia kayak mengira-ngira gitu. Mengira-ngira. Oh ini yang kalau saya begini nanti begini, itu namanya mata batin yang tajam. Punya firasat. Ittaqu firasatal mu'min. Hati-hati kalian dengan firasat seorang mukmin. Fa innahu yanzuru binurillah. Karena orang mukmin itu dia melihat dengan cahaya Allah. Itu kenapa bisa melihat dengan cahaya Allah? Karena mata batinnya sudah tajam. Itu hasil dari ilmu dan amal. Hasil dari ilmu dan amal, mata batin jadi tajam. Jiwa itu jadi suci. Nah, itu hasil dari ilmu dan amal ya, kembali lagi. Dan jauh dari mengikuti hawa nafsu. Kemudian juga bisa diartikan bahwa hikmah itu setiap ucapan, setiap perkataan yang menasehatimu dan yang menghalangimu dari perbuatan buruk. Nah, itu berarti hikmah. Ya kalau kita istilahkan itu ya seperti bahasa kita ya, petua kalam hikmah itu hikmah. Dan itu kalau kita baca di dalam hadis-hadis Nabi banyak sekali. Di dalam hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan kalam-kalam hikmah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, dan banyak sekali nanti kita akan baca. Kemudian juga yang termasuk disampaikan inna syi'ra la hikmah. Di dalam syair itu terdapat hikmah. Nah, jadi begini jamaah sekalian, hikmah itu tidak mungkin didapatkan kecuali mengumpulkan dua hal, ilmu dan amal. Ilmu dan amal insya Allah akan menghasilkan hikmah. Ya, seperti yang sudah diucapkan tadi oleh Imam Malik, barang siapa yang beramal dengan ilmunya maka Allah akan memberikannya ilmu. Ya, ilmu, memberikannya ilmu langsung. Apa? Laduni atau apa? Laduni ya. Aurasahullahu ilma ma lam ya'lam. Penjelasannya Syekh Muhammad Nawawi Bantani, ya, Syekh Nawawi Banten. Ilmu ini maksudnya ilmu yang tidak melalui guru. Ilmu yang pertama kita pelajari, ilmu teori, kemudian kita amalkan ilmunya itu dari guru. Tapi ilmu yang selanjutnya, ilmu hikmah ini, itu diberikan langsung oleh Allah. Nah sekarang kita mau tahu nih, hikmah itu tanda-tandanya apa?
disebutkan di sini. Yang pertama, an-nadam 'ala dzanbi, menyesali dosa. Kita ingat dosa, nyesal tidak? Itu satu. Yang kedua, al-isti'dadu lil maut, mempersiapkan diri untuk hari kematian. Kita sudah begitu atau belum? Atau masih senang dunia, masih ingin hidup lebih lama lagi, tidak ada persiapan. Kalau orang yang hikmah itu dia menyesali dosanya dan bersiap untuk kematian. Wa khuluwil batni, ini yang susah ini. Kosong perut. Ini perut kita berisi terus ini. Katanya kalau orang itu perutnya berisi, pikirannya kurang jalan. Maka ulama-ulama dulu itu jarang makan. Imam Nawawi, sebagaimana yang sudah kita jelaskan dulu, Imam Nawawi itu setiap hari puasa, makannya cuma sekali tok. Ba'da maghrib atau ba'da isya, makannya itu cuma roti, setengah roti dimakan, roti kering dimakan malam, minumnya nanti subuh, nanti sebelum subuh, sahur. Itu makanannya tiap hari. Roti setengah, kemudian minumnya nanti sahur, paginya puasa. Sehingga ya banyak hikmah yang kita dapatkan dari beliau, dari ilmu-ilmu yang beliau berikan kepada kita. Jadi ini yang ciri yang ketiga, hulul batin. Kalau kita tidak bisa mengosongkan perut kita ya seperti itu, ya minimal kita itu berlatih untuk berpuasa. Ya sedikit-sedikit puasa sunnah. Wa suhbatiz zuhad fid dunya, dan bersahabat dengan orang-orang zuhud di dunia. Ini termasuk ciri-ciri orang yang memiliki hikmah. Sahabat-sahabatnya ini orang-orang yang jauh dari dunia. Jauh dari dunia itu bukan berarti gak punya dunia ya, bukan berarti gak kerja ya, kerja, cuma hatinya itu tidak terlalu terpaut dengan dunia, tidak terlalu tergila-gila dengan dunia. Itu orang zuhud. Jadi sekarang tak bilang orang zuhud zaman sekarang itu standarnya apa? Kira-kira orang zuhud zaman sekarang, mungkin kalau standar handphonenya Vivo lah dia, orang zuhud, atau Advan, itu sudah zuhud zaman sekarang. Itu kalau orang masih pegang Advan itu berarti masya Allah zuhud. Atau pegang handphone yang center itu zuhud itu. HP jadul. Atau misalnya orang nggak pegang HP, masya Allah itu zuhud itu. Pepet. Hah? Pepet gitu. Oh. Dia mampu tapi dia nggak ini, masya Allah itu zuhud. Ya. Jadi standar zuhud itu bisa diartikan dari masa ke masa. Intinya dia itu tidak terpaut hatinya dengan dunia. Jadi ini ya tanda-tanda orang yang memiliki hikmah. Dia menyesal terhadap dosanya, bersiap untuk kematian, perutnya kosong, artinya sering lapar dan puasa, kemudian bersahabat dengan orang-orang zuhud. Sekarang kebalikannya. Dikatakan hikmah itu selalu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit di setiap hati hamba-hambanya, kecuali hati seorang hamba yang memiliki 4 sifat. Artinya kalau ada 4 sifat ini dimiliki oleh seseorang, maka hikmah itu akan terhalangi dari dirinya. Apa itu? Yang pertama, ar-rukunu ila dunia, terlalu senang sama dunia. Seharusnya kan ya dunia itu ambil secukupnya, yang sisanya itu ya kita bagikan di jalan Allah, kita bagikan. Pokoknya kewajiban kita sudah tertunaikan, kebutuhan kita sudah selesai, maka yang lainnya itu kita pikirkan untuk kebaikan akhirat. Nah itu seperti itu seharusnya. Ini semuanya itu dipakai untuk dirinya, dikumpulkan seakan-akan dia mau hidup selamanya. Nah, ini jadi yang pertama itu dia harus tidak orang-orang yang tidak mendapatkan hikmah itu hatinya itu terlalu tergila-gila dengan dunia. Kemudian wahamluham min ghad. Nah, ini juga membawa kegalauan esok hari. Paham maksudnya? Besok makan apa ya? Nah, itu berarti belum hikmah itu.
Atau misalnya dia itu kayak gitu, itu menunjukkan bahwa dia nggak tawakal sama Allah. Kita itu mungkin terhalangi karena ini, itu masih kayak belum yakin sama Allah. Buktinya kita masih mikir. Ya bedanya kita sama Rasulullah, kalau Rasulullah itu ada harta di rumahnya, beliau itu tidak tenang tidur, harus disedekahkan. Kalau kita kebalikannya, 50.000 nggak ada semalaman itu lah, galau gitu, besok makan apa gitu. Nah, untuk bisa dapat hikmah itu kita harus menghilangkan apa sih besok itu apa, wallahu a'lam. Pokoknya tawakal Allah, insya Allah dapat yang terbaik. Jadi hamnibat itu menjadi penghalang seseorang mendapatkan hikmah. Wa hasadun li'ah, hasud kepada saudaranya, ini juga menghalangi seorang mendapat hikmah. Hasud sama orang. Kemudian hubbu syaraf 'alan nas, mencintai kemuliaan ya terhadap di tengah-tengah masyarakat ataupun orang. Pokoknya apapun yang dia lakukan, dia harus ada nama, ya kelihatan, ingin ingin muncul lah orangnya. Nah ini juga menghalangi seseorang dari hikmah. Nah, jadi 4 hal ini jamaah sekalian harus kita hindari. Ya, terlalu ini gila sama dunia, ya terlalu gila sama dunia sehingga dia jauh dari sifat zuhud, membawa kegalauan esok hari sehingga dia jauh dari sifat tawakal, hasad kepada saudaranya sehingga dia tidak menerima takdirnya Allah, kemudian mencintai kemuliaan ataupun kedudukan di tengah-tengah masyarakat, dan ini jauh dari sifat tawadhu. Ya sebenarnya ini dasar ya, kita sudah tahu semuanya ilmu-ilmunya, tinggal kita amalkan ya, supaya kita itu benar-benar menjadi orang-orang yang digolongkan sebagai ahli hikmah. Amin. Orang-orang yang diberikan banyak kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Amin. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Binatul qabul badam min kulli syu'aman wa ila hadratir rasul sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sirrul Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحياتي ومطلع على سرائي ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك في سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع بأرضاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من الأولياء واسلك في سبيل الهدى وإني بالخير. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك. Bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijud lana bil ijabati ilahi tawassalna bi qur'ani karkari dunawi basirati wa sam'i wa muqlati wa tulhimuni rushdi
بحقهم وبالتقوى وإدراك غاياتي بهم وبالأولياء تلحقني بهم وذرياتي وشيعتي وعشيرتي وتصرف عني كل شر بحقهم وشر شر من إنس وجنة بفضل